Komisi 2 DPRD Banjarmasin bersama PDAM Banjarmasin kembali mulai membahas satu demi satu pasal dalam Raperda tentang perubahan status PDAM Banjarmasin menjadi perseroda di ruang mini gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 15 Oktober 2020. Nah pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Komisi 2 DPRD Banjarmasin bersama PDAM Banjarmasin kembali mulai membahas satu demi satu pasal dalam Raperda tentang perubahan status PDAM Banjarmasin menjadi perseroda. Di ruang mini gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 15 Oktober 2020. Masukan artinya langkah ke depan nantinya, tapi secara konkret, baik bidang jasa apa, karena itu kan secara umum sudah tertutup. Ketua Pansus Raperda Perubahan Status PDAM Banjarmasin menjadi perseroda, Muhammad Faisal Haryadi, Wetakoni Prima TV usai rapat memadahkan bila ada beberapa pasal yang sudah disepakati, termasuk pasal-pasal krusial yang biasanya menjadi pertanyaan publik pun sudah terbahas dan terakomodir dengan baik. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menegaskan ada beberapa pengembang usaha atas berubahnya status PDAM Banjarmasin ini karena perseroda ini akan lebih bisa mengembangkan sayapnya, termasuk pengembangan usaha baru di bidang banyu minum dalam kemasan yang kedepannya bisa menopang pengelolaan banyu minum di Banjarmasin sehingga kenaikan tarif pelayanan maksimal bisa terupayakan semaksimal mungkin. Kami berharap bahwa ada nanti sayap ataupun bentuk usaha lain dari PDAM ini sehingga keuntungannya itu bisa menopang dari pengelolaan air minum dalam daerah Kota Banjarmasin sehingga kenaikan tarif kemudian pelayanan maksimal bisa kita upayakan lebih maksimal. Apakah nanti kewenangan DPRD akan menjadi lemah dengan adanya perseroda ini? Kami menjawab bahwa tidak. Memang perseroda ini kan di bawah kendali RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang sahamnya adalah pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan krusial, kenaikan tarif, umpamanya kemudian ada ekspansi usaha-usaha baru, wali kota selaku pemegang saham terbesar berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari DPRD. Nah ini yang artinya bahwa peran DPRD, peran masyarakat masih cukup besar dalam hal penanganan perseroda ini. Sementara Direktur Umum Wan Pemasaran PDAM Banjarmasin, Farida Aryati menyatakan pembahasan ini untuk menindaklanjuti setelah anggota Pansus melakukan studi banding ke Nusa Tenggara Barat. Farida Aryati pun berharap Raperda ini sudah bisa terselesaikan permasalahannya dan dijadikan peraturan daerah di tahun 2020 ini. Sebenarnya kalau dengan perseroda ini mungkin ada keuntungan, di satu sisi ada keuntungan, memang ada kerugiannya adalah kalau keuntungannya mungkin dari modal PDAM kita bisa minta kedua belah pihak. Bisa minta ke Pemprov, bisa minta ke Pemkos seperti itu. Jadi dari sisi permodalan kita lebih mudah untuk bisa mengembangkan PDAM lebih baik lagi. Oh berarti untuk modal yang tertanam pun Pemprov itu tidak jadi masalah, Bu? Ya, karena itu mau diteruskan kan. Dan kita bisa lagi misalnya minta tambahan lagi baik ke Pemkos maupun ke Pemprov gitu. Jadi bagi PDAM sendiri kalau perseroda ini kita untuk mencari modal itu menjadi lebih mudah. Untuk ke masyarakat, Bu, apa Bu? Andainya untuk keuntungannya kalau berubah nih, Bu? Untuk ke masyarakat, otomatis dengan permodalan PDAM menjadi lebih baik, PDAM bisa berkembang menjadi lebih baik, dan pelayanan PDAM menjadi lebih baik lagi.